Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Febriana Harahap. Di sini saya akan memaparkan tentang cara menentukan dan memilih bibit tabulam pot yang berkualitas. Ya, dalam menentukan bibit yang berkualitas itu sangat penting. Kenapa? Karena akan menjadi faktor penentu keberhasilan kita nanti. Nah, bibit itu sebenarnya adalah berasal dari biji yang berkecambah yang siap ditanam. Jadi misalnya kalau di toko bibit itu kita mau membeli bibit yang tingginya 30 cm, 50 cm atau 100 cm, itu namanya bibit ya. Bibit itu bisa berasal dari perbanyakan generatif, itu yang berasal dari biji, atau bisa juga berasal dari perbanyakan vegetatif, itu yang berasal dari bagian tubuh tumbuhan. Misalnya mencangkok, hasil dari cangkokan yang siap tanam itu namanya bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif, seperti itu. Kemudian kita bisa membeli bibit itu di toko yang terpercaya. Kemudian kita juga harus memilih bibit yang sehat. Yang sehat itu berarti yang tahan terhadap hama dan penyakit. Terus yang tidak mengandung bibit penyakit. Yang misalnya di sini ini ada, saya punya contoh tanaman ya. Ini tanaman stroberi. Nah, zoom dengan tanaman stroberi ini. Nah, ini daunnya berlubang. Jadi kemungkinan ini dimakan ulat daun atau kutu daun yang lainnya. Jadi ini kurang baik kalau dijadikan bibit. Jadi kalau mau dijadikan bibit itu memilih yang daunnya yang sehat seperti ini, tidak berlubang, pinggirnya ini ya sehat. Ini memang pinggirnya daun stroberi ini kan bergerigi. Jadi seperti ini ya. Kemudian setelah itu kalau kita mau perbanyakan bibit generatif itu berasal dari biji ya, itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah murah dan mudah. Kenapa? Karena berasal dari biji, kan kita hanya menyiapkan biji kemudian direndam ditanam. Nah, seperti itu. Kemudian keunggulan yang lainnya itu adalah akarnya itu kuat, kokoh. Seperti itu. Tapi perbanyakan dari generatif itu juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah tanamannya akan lama untuk menghasilkan buah ya. Jadi sudah waktunya berumur, sudah berbuah, tapi dia tidak berbuah-buah. Itu seperti itu, lama untuk berbuah. Jadi kalau generatif. Kemudian kalau bibit yang berasal dari perbanyakan vegetatif ya, dari teknik bisa mencangkok, merunduk, menyetek atau menyambung, itu kelebihannya adalah tanamannya cepat berbuah. Kemudian kualitas buahnya akan sama dengan induknya. Jadi kalau kita memilih bibit dari indukannya yang kualitasnya itu tahan terhadap penyakit, terus kemudian buahnya nanti yang besar manis, nah anaknya juga akan sama seperti itu keturunannya ya, seperti itu. Tapi memiliki itu kekurangan. Jadi kekurangannya itu adalah akarnya kurang kokoh. Jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan dan memilih bibit tabula pot nanti, kita milih yang bagaimana? Yang pasti yang sehat, yang tidak mengandung bibit penyakit, yang tahan terhadap hama. Kemudian yang selanjutnya adalah pilihlah bibit dari perbanyakan vegetatif. Kenapa? Karena kalau dari perbanyakan vegetatif itu yang pertama adalah cepat berbuah. Kemudian yang kedua adalah tidak memerlukan perakaran yang banyak dan kuat. Kenapa? Karena tanaman tabula pot yang ditanam di dalam pot itu tidak terlalu tinggi, jadi tidak memerlukan akar yang terlalu kuat. Kemudian yang ketiga, tanamannya itu kan tidak terlalu tinggi, pendek kan, dengan kata lain pendek, itu memiliki daya tarik tersendiri atau memiliki estetika tersendiri tanamannya itu. Dan yang keempat, jika kita memilih kualitas bibitnya itu yang bagus, nah terus buahnya nanti yang besar, manis, maka keturunannya anaknya nanti juga sama seperti itu ya. Nah, itulah cara menentukan dan memilih bibit tabula pot yang berkualitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.